Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dengan NIM B10 11 18 1046. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas teori atau pemahaman dari Jean-Baptiste, yaitu entrepreneur dan 3 faktor produksi. Oke, tentu kata entrepreneur sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun apakah teman-teman tahu apa pengertian dari entrepreneur itu yang sebenarnya? Lalu siapa pencetus kata entrepreneur? Nah, semuanya akan kita bahas bersama-sama di sini. Jean-Baptiste. Di balik istilah kata entrepreneur terdapat sebuah kisah menarik di mana seorang ekonom klasik berkebangsaan Prancis yang turut kita apresiasi dalam kontribusinya terhadap bidang ekonomi dan politik, di mana beliau turut berpartisipasi dalam meruntuhkan kediktatoran Napoleon Prancis pada masa revolusi Prancis. Saya menciptakan kata entrepreneur yang secara harfiah berarti orang yang mengurus kuburan. Tetapi karena mengandung makna yang ambivalen, akhirnya entrepreneur diterjemahkan menjadi petualang, di mana petualang menunjukkan citra petualang komersial atau petualang para pengusaha. Kata C, seorang entrepreneur harus mempunyai penilaian, ketabahan, dan pengetahuan tentang dunia. Dia harus melakukan estimasi dengan akurasi yang bisa diterima, memahami produk dengan secara spesifik, mengetahui jumlah permintaan serta alat-alat produksi yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang 3 faktor produksi menurut Jean-Baptiste, atau yang lebih dikenal dengan land, labor, and capital. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, karena tanah merupakan sumber dari sumber daya alam yang lain. Oleh sebab itu, dalam pembahasan pasar faktor produksi, sumber daya alam lebih ditekankan pada pasar faktor produksi tanah. Kemudian faktor produksi yang selanjutnya adalah faktor produksi sumber daya manusia, atau yang lebih dikenal dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dihasilkan oleh faktor produksi ini adalah dihasilkan oleh sumber daya manusia, di mana merupakan faktor produksi primer. Lanjut kepada faktor produksi yang ketiga, yaitu modal. Modal dalam pengertian sehari-hari adalah setiap barang yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya tanpa ia harus bekerja. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, modal berarti adalah hasil atau output yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.